Nama Sung Jinwoo, status hunter tipe Shadow Monarch, ambisi melindungi umat manusia. Hunter terlemah, itulah julukan Sung Jinwoo ketika pertama kali bekerja sebagai hunter, di mana saat itu dia sering mendapat ejekan, hinaan, bahkan selalu diremehkan hanya karena kekuatannya yang tidak seberapa. Pandangan orang-orang terhadapnya ini memang berdasar pada kemampuan Jinwoo sendiri. Setiap kali dia menjalankan misi hunter, dirinya selalu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Tak peduli seberapa lemah musuhnya, dia sama sekali tidak bisa melawan hingga selalu berakhir dengan penuh luka. Namun meski begitu, Jinwoo tetap menjalankan kesehariannya sebagai seorang hunter demi bisa membiayai adiknya sekolah serta menjaga ibunya yang sedang sakit. Dia bahkan sampai rela bertaruh nyawa hanya untuk mendapat sedikit penghasilan. Dikarenakan tekad kuat dan kerja kerasnya inilah, pada suatu waktu Jinwoo terpilih menjadi pemain sistem yang diciptakan oleh arsitek. Sistem ini dirancang dengan memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan wadah manusia sempurna untuk mewarisi kekuatan Ashborn alias Shadow Monarch. Alasan kenapa Jinwoo terpilih sebagai pewaris adalah berkat kecocokannya dengan rancangan sistem, karena memang untuk bisa membuatnya cocok diperlukan orang lemah yang selalu dekat dengan kematian. Dan Jinwoo sangat mencerminkan hal itu, di mana dia selalu dekat dengan kematian tapi selalu lolos dari kematian itu sendiri. Dari sanalah sebagai seorang pemain, Jinwoo mulai diberi berbagai misi oleh sistem. Biasanya misi ini bertujuan untuk mengasah kemampuan bertarung, entah itu berolahraga, membunuh banyak monster, ataupun menyelesaikan misi dungeon. Layaknya sebuah game, ketika Jinwoo berhasil menyelesaikan misi-misi tersebut, dia akan memperoleh berbagai macam hadiah, seperti halnya peningkatan level kekuatan, peralatan senjata untuk bertempur, ramuan-ramuan dengan efek tertentu, benda berharga seperti kunci dungeon instan, dan juga skill-skill khusus yang berguna di dalam pertarungan. Dengan cara itulah, Jinwoo berubah dari pribadi lemah menjadi sangat kuat. Dia mampu mengalahkan para hunter hebat seperti Hwang Dong-su dan Kang Tae-sik, menyelesaikan beberapa dungeon rank C sendirian dengan sangat cepat, mengalahkan monster-monster kuat seperti Kasaka, Cerberus, dan juga Igris, sampai akhirnya layak untuk menjadi pewaris dari Shadow Monarch. Kemudian setelah mendapat kekuatan Shadow Monarch, sosok Jinwoo kini semakin tak tertandingi. Dengan kemampuannya yang bisa membangkitkan orang mati, dia dapat menciptakan pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa di antara bayangan tersebut ada yang memiliki kekuatan sangat besar hingga melebihi kekuatan para hunter di dunia. Terbukti dalam aksinya, Jinwoo mampu menghadapi berbagai ancaman seorang diri, entah itu menyelesaikan misi dungeon rank S sendirian, mengalahkan monster-monster buas seperti Baruka, Kargalgan, Raja Semut, dan juga Nagas, menjadi hunter rank S ke-10 di Korea, menaklukkan double dungeon yang dikuasai oleh arsitek, mengalahkan hunter rank S seperti Hwang Dong-suk dan Thomas Andre, maupun membantai habis semua bangsa monark yang berniat ingin menghancurkan bumi. Melalui dua sumber kekuatannya, entah itu sistem dan juga Shadow Monarch, tidak heran jika Jinwoo dianggap sebagai sosok terkuat. Tak ada satupun yang bisa menandinginya, mau itu para hunter, bangsa monarch maupun bangsa rulers, semuanya bertekuk lutut di hadapan kekuatan besar Sung Jinwoo. Sebagaimana yang kusebutkan tadi, kekuatan sistem ini mirip seperti sebuah game adventure, di mana Jinwoo sebagai pemain akan diberi banyak sekali misi untuk meningkatkan level kekuatan. Misi yang nantinya akan diterima diurutkan sesuai level kekuatan Jinwoo. Jika levelnya masih rendah, maka misinya akan terbilang mudah. Begitupun jika levelnya sudah tinggi, maka misinya akan semakin sulit. Kesamaan lainnya dengan game juga bisa dilihat dari beberapa akses yang diberikan oleh sistem. Seperti contohnya, ketika Jinwoo menyelesaikan sebuah misi, maka dia akan mendapat berbagai peningkatan level, entah itu dari segi kekuatannya yang semakin meningkat, penyimpanan barangnya yang semakin bertambah, kapasitas mananya yang semakin banyak, serta efek peralatan tempurnya yang semakin meningkat. Di samping itu, melalui sistem ini juga Jinwoo mendapat berbagai macam skill khusus. Skill ini terbagi menjadi dua kategori, pertama yaitu skill yang bersifat pasif, dan kedua yaitu skill yang bersifat aktif. Untuk skill pasif, skill ini bekerja secara otomatis tanpa perlu Jinwoo perintahkan, atau dengan kata lain, kemampuannya akan aktif ketika sesuatu terjadi pada diri Jinwoo. Contohnya seperti Will to Recover, meregenerasi bagian tubuh yang rusak atau hilang,
Longevity meningkatkan kekebalan tubuh untuk membuatnya berumur panjang. Detoxification menetralisir segala jenis racun yang ada pada tubuh. Tenacity meningkatkan pertahanan secara drastis ketika terpojok. Dan terakhir, Advanced Dagger Techniques meningkatkan kerusakan yang diberikan oleh senjata belatinya. Sementara untuk skill aktif, skill ini bekerja sesuai dengan perintah dari Jinwoo, yang mana kebanyakan skillnya berkisar pada kemampuan bertarung, contohnya seperti stealth, menghilangkan hawa keberadaan hingga membuatnya tak terlihat. Bloodlust memberi aura intimidasi pada musuh untuk menimbulkan rasa takut berlebih. Quicksilver meningkatkan kecepatan sebesar 30% dalam waktu singkat. Mutilation mengincar kelemahan lawan sebelum menyerang. Dagger Rush menciptakan rentetan tebasan belati dari segala arah. Dominator's Touch mengendalikan objek melalui kemampuan telekinesis. Dan terakhir, Dragon Sphere melepaskan teriakan mana untuk membuat musuh jatuh dalam keputusasaan. Di luar dari kedua kategori skill tersebut, sebenarnya sistem juga memberi 7 kegunaan lain yang bisa dimanfaatkan oleh Jinwoo. Pertama, memusatkan seluruh kekuatan pada aspek tertentu, entah itu kecepatan, kelincahan, ketahanan, ataupun serangan. Kedua, mengekstraksi item milik lawan seperti pedang, tameng, belati, ataupun aksesoris lain. Ketiga, membuat item yang digunakan menjadi tidak berwujud, yang mana sepertinya itu bertujuan untuk meringankan berat benda. Keempat, menyediakan ramuan yang memiliki berbagai efek, seperti efek penyembuhan, penambahan mana, ataupun penetralisir racun. Kelima, mengakses dungeon instan untuk terus meningkatkan level kekuatan seorang diri. Keenam, membeli dan menjual berbagai item langka di pasar digital. Dan ketujuh, memiliki persediaan tak terbatas untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan. Melihat semua ini, bisa kita simpulkan bahwa rancangan sistem arsitek pada dasarnya bertujuan untuk membuat seseorang bertambah kuat dalam waktu singkat. Karena memang dalam prakteknya, pemain dipaksa terus berlatih dengan menyelesaikan berbagai misi, dan ketika pemain menolak, maka sistem tidak akan ragu untuk memberikannya sebuah hukuman. Pada awalnya, Shadow Monarch merupakan julukan yang diberikan pada Ashbone, seorang rulers dan juga monarch terdahulu yang memiliki kekuatan luar biasa. Dikatakan, saking besarnya kekuatan Ashbone, tak ada satupun manusia yang bisa menampungnya. Berbanding terbalik dengan rulers dan monarch lain, mereka dapat dengan mudah berinkarnasi dan mewariskan kekuatannya pada manusia terpilih. Alasan kenapa itu bisa terjadi adalah karena Ashbone mendapat kekuatannya langsung dari Absolute, yang mana kekuatannya sendiri yaitu membangkitkan orang-orang mati ke dalam wujud bayangan. Dengan kemampuan ini, Ashbone mampu mengendalikan peperangan bangsa rulers dan juga monarch, karena memang semakin banyak korban berjatuhan, mau dari pihak kawan ataupun lawan, semakin banyak pula para bayangan yang bisa dia hasilkan. Dari sanalah julukan Shadow Monarch mulai melekat pada diri Ashbone. Kemanapun dia melangkah, maka kegelapan akan mengikutinya, dan kemanapun dia berlari, maka jejak kehancuran akan selalu tertinggal di belakangnya. Dan kini, melalui sistem rancangan arsitek, kekuatan besar yang dimiliki Ashbone berhasil diwariskan pada Sung Jinwoo. Meskipun pada faktanya, di sini Ashbone gagal dalam melakukan inkarnasi, atau lebih tepatnya dia gagal mengambil alih tubuh Jinwoo karena Jinwoo sendiri berhasil melahap kekuatan sistem arsitek. Itulah kenapa sekarang Jinwoo mampu dengan bebas menggunakan kekuatan Shadow Monarch, yang mana kita tahu ada 4 kemampuan utama yang bisa digunakan Jinwoo dari kekuatan ini. Pertama yaitu Shadow Extraction, membangkitkan orang-orang mati ke dalam wujud bayangan dan menjadikannya sebagai armada pasukan. Kedua, Shadow Preservation, menyebarkan para bayangan dan memantaunya melalui indera mereka. Ketiga, Shadow Exchange, menggunakan bayangan sebagai portal teleportasi untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Dan keempat, Monarch's Domain, meningkatkan kekuatan para bayangan aktif sebesar 50% di dalam pertempuran. Selain itu, berkat adanya sistem, Jinwoo berhasil meningkatkan kekuatan Shadow Monarch ke tahap yang lebih tinggi. Hal itu pun dapat dibuktikan dari bagaimana besarnya kekuatan Jinwoo sekarang, entah dari segi kekuatannya yang tidak terukur, kecepatannya yang tidak tertandingi, serta daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Bahkan tak hanya itu saja, Jinwoo juga dapat mengakses semua kemampuan yang dimiliki Ashbone pada zaman dulu.
seperti kehidupannya yang abadi di mana dia tidak terikat pada usia dan kematian, merubah bentuk bayangan menjadi sesuatu yang diinginkan, memanipulasi memori seseorang hanya dengan menjentikan jari, menciptakan dunia lain dari balik bayangan, memahami bahasa monster untuk berkomunikasi, menggunakan kemampuan Ruler's Authority, serta menyimpan item dalam jumlah tak terbatas ke dalam bayangan. Satu lagi yang sangat spesial dari kekuatan Shadow Monarch yaitu para bayangannya yang abadi. Selama tuannya masih memiliki energi, mereka akan terus bangkit dan hidup kembali. Apalagi berkaca pada Ashbourne, walau saat itu dirinya telah mati, pasukan bayangannya masih tetap ada. Seperti Belian, Ygritte, dan para pasukan lainnya, mereka semua memilih untuk melanjutkan pengabdiannya pada tuan yang baru yaitu Sung Jinwoo. Selain itu, dikarenakan adanya pengaruh sistem, kekuatan para tentara bayangan ini juga dapat ditingkatkan. Cara kerjanya hampir sama seperti Jinwoo, di mana mereka akan semakin kuat jika terus mengalahkan musuh-musuhnya. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.